Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan langsung aja, ini dia, ada Vivo V50. Udah ada ketebaran, udah ada THR, muncul nih satu smartphone mid-range bagus. September tahun lalu kita udah lihat ada Vivo V40 yang saya bilang adalah sebuah smartphone yang nggak sulit untuk direkomendasikan karena emang smartphone udah bagus. Nah, di V50 terbaru ini, Vivo emang kelihatannya nggak ngebawa upgrade yang super heboh, kecil-kecil aja, tapi tetap bikin experience pemakaian itu jadi lebih baik. Hal pertama yang bikin saya langsung suka banget sama smartphone ini udah pasti adalah warnanya. Jadi ada pilihan warna yang menarik banget untuk Vivo V50. Yang saya pegang sekarang ini adalah Harmony Red. Jadi dia tuh merahnya lebih ke marun gitu dan bukan yang gonjreng. Ditambah finishing matte-nya itu kelihatan cakep, makanya menurut saya ini warnanya lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Kalau pengen pilihan warna lain tentunya ada dong, ada Blissful Purple dan juga ada Solid Black. Jadi ada 3 pilihan warna. Terus yang menarik juga dari Vivo V50 itu adalah dari segi tampilan. Soalnya Vivo membawa pembeda dengan bahasa desain baru yang disebut sebagai Rounded Edge Design. Jadi di saat banyak brand smartphone lagi rame-rame pakai model flat, Vivo memilih nggak ikut tren dan menggunakan desain lengkung sebagai tampilannya yang dominan. Mulai dari sudut perangkat, back cover, layar, itu semuanya hampir curve. Kesan premium dan elegannya tuh masih dapet banget malah sebenarnya. Plus udah nggak ada tulisan yang aneh-aneh lagi di sekitar perangkat. Mungkin emang pingin dibikin mirip kayak flagship ya. Jadi emang dominannya curvy dan clean looking. Jadi cakep deh pokoknya. Terus untuk desain lengkung begini, emang saya tahu banyak orang yang suka soalnya bikin jadi berasa lebih nyaman dipegang, lebih ergonomis, apalagi untuk sebuah produk seperti smartphone yang esensial sekali penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur, kita kan pegang handphone, ngecek chat, terus kita browsingan, pesan ojol, pesan makan, main game, foto-foto, nonton video, dan segala macam. Itu kan melibatkan megang smartphone-nya. Makanya kenyamanan kayak gini tuh pastinya penting banget. Selama nyobain V50, saya emang ngerasa ini produk nyaman banget dipegang. Berasa pas aja gitu tanpa ada sudut yang tajam-tajam. Ukuran smartphone sendiri juga nggak besar banget, plus HP-nya tuh tergolong tipis. Nah, tipis-tipis begini ternyata nggak ngehalangi Vivo untuk ngasih upgrade di bagian baterai. Kalau dulu di V30 itu baterainya kan 5000 mAh, di V40 dia 5500 dan sekarang di V50 dia naik lagi jadi 6000 mAh dengan Blue Volt battery. Kapasitas segede itu dengan perangkat yang cuma segini, wah ini mantep banget sih. Makanya ini bisa menjadi sebuah smartphone dengan baterai 6000 mAh tertipis yang ada saat ini sekaligus kapasitas terbesar di kelas harganya. Mantap Vivo ya. Selain itu, kecepatan ngecasnya juga naik nih jadi 90 watt. Jadi baterainya lebih besar, ngecasnya pun juga meningkat supaya buat ngimbangin. Untuk isi baterainya pun menurut saya udah cepet ya. Jadi misal dari 1% 15 menit itu udah dapat di 30-an persen, setengah jam udah sampai di 60%, dan untuk fullnya itu nggak sampai 1 jam. Jadi ini udah oke banget. Untuk daya tahan baterainya juga menurut saya udah oke, seperti misalnya buat nonton Netflix full brightness itu 1 jam sekitar 7-8%, kita pakai TikTok scrollingan sejam itu 8%, Mobile Legends main sejam itu sekitar 15%, sedangkan untuk main game dengan kebutuhan grafis yang lebih demanding seperti Honkai Star Rail atau misalnya main Zone Zero, sejamnya itu sekitar 25%-an. Untuk rata-rata screen on time saya bisa dapetin sekitar 7-8 jam buat pemakaian yang cukup intensif ya, semi intensif lah ibaratnya. Jadi untuk banyak orang ya, untuk pemakaian sehari-hari yang mungkin lebih ringan, ini baterai pasti udah cukup banget. Dia udah tipis, udah ringan, V50 juga masih kuat ya, udah punya sertifikasi IP rating terbaik yang ada saat ini, udah ada IP68 dan IP69. Bebas ya, kuat buat basah-basahan, udah bebas khawatir. Cuma ini agak aneh sih sama Vivo saya. Ya, ini kan handphone udah lengkap, sertifikasi udah komplit banget. Tapi entah kenapa casing bawaannya masih pakai tutupan USB-C kayak gini. Agak sebel sedikit sebenarnya ya, karena desain casingnya begini dan agak repot untuk ngecas ya. Pas ngecas tuh mesti dipegangin terus baru dicolokin gitu, nggak bisa langsung dicolokin. Cuma karena ini casing gratisan, casing bawaan gitu ibaratnya, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk lengkapin tahan airnya yang tadi udah mantep sekali, ya, yang baru di Vivo V50 ada fitur underwater mode untuk foto dan video saat kita di dalam air. Jadi saat mode ini aktif ya, semua sistem sentuh yang ada di layar itu bakal dimatiin, dan untuk nge-trigger kamera itu kita bakal pakai tombol volume atas dan volume bawah. Ini adalah mode yang menurut saya bisa pas banget buat mereka yang mungkin pingin foto-foto atau ngambil video pas lagi berenang, atau mungkin pingin foto ikan kesayangan dalam akuarium tapi pingin lebih dekat. Nah, ini mungkin juga bisa dipakai.
Saat kita keluar dari mode underwater, dia juga bakal otomatis masuk ke mode ejector air seperti ini untuk ngeluarin air-air yang masuk ke dalam speaker ya. Tapi menurut saya mungkin ini durasinya agak sedikit pendek, jadi bisa diulang 2-3 kali ya supaya lebih optimal. Nah berikut ya, kita ngomongin soal specs kunci dari Vivo V50. Ya, di bagian layar dia ukuran 6,77 inch, masih dengan panel AMOLED, refresh rate-nya udah sampai 120 Hz dan dengan resolusi Full HD+. Ya, resolusi ini emang kelihatan agak downgrade kalau dibandingkan sama V40 yang sebelumnya, tapi nggak perlu khawatir karena secara kualitas ini masih bagus. Saya yakin mayoritas orang yang bukan entusias itu nggak bakal kalau nggak dikasih tahu. Masih kelihatan cukup tajam untuk visual, masih terang untuk dipakai outdoor, warna pun masih enak dilihat untuk macam-macam pemakaian. Habis itu untuk bagian chipset, ya Vivo di sini masih setia dengan Snapdragon 7 Gen 3, nggak masalah soal ini masih chipset yang bagus banget. Terus untuk konfigurasi RAM dan storage terdapat 3 pilihan. Yang base model itu ada di 8256GB, lalu ada 12256 dan 512GB masih dengan RAM 12GB. By the way, untuk unit review yang saya pakai sekarang ini adalah versi tengah, ya 12256. Untuk baterai, kali aja ada yang nontonnya langsung skip ke bagian specs dan tadi nggak lihat pas saya bahas di awal, ya baterai di sini adalah di 6000 mAh, jadi kapasitasnya udah gede banget. Senyobanya atau selama saya nge-review si V50, experience pemakaiannya saya bisa bilang berasa mirip sekali dengan Vivo V40. Masih sebuah smartphone yang sangat oke untuk di kelas mid-range, dan buat yang penasaran angka Antutuya dia dapat segini di 800 ribuan. Secara performa, angka segitu tuh udah bagus ya, udah nyaman untuk makin sehari-hari tanpa terkecuali. Scrolling mulus, multitasking lancar, bikin konten juga nggak masalah sebenarnya. Kayak ngedit video di CapCut dengan resolusi 4K 30 fps yang videonya direkam langsung dari handphonenya sendiri, itu bisa diberesin dengan waktu yang ya cukup oke kok ya. Video 1 menit 1080p itu rendernya sekitar 1 menit 16 detik, sedangkan untuk video 4K durasi yang sama itu rendernya 2 menit. Next untuk gaming, ini juga performanya masih aman, masih sama dan tetap bisa diandelin seperti V40 meskipun memang tidak secanggih dengan smartphone yang bisa dikatakan lebih performance centris. Mobile Legends dia bisa jalan di average 86 fps dengan lancar, mirip kayak V40. By the way, di sini emang settingannya mentok di 90 fps aja dan tidak ada yang 120. Terus untuk game lain yang intensitas grafisnya lebih demanding ya, itu juga masih bisa kok dihandle dengan baik, gak masalah, sama seperti V40. Tapi tetap dengan settingan yang dikondisikan dan bukan rata kanan. Lalu sedikit untuk software, so pasti masih dengan VantageOS terbaru dan sudah berbasis dengan Android 15. Nah ngomongin software, di smartphone hari gini mungkin kita lebih akrab dengan AI ya. V50 gimana? Ada kok AI-nya, tapi memang mayoritas yang saya lihat itu masih AI-nya Google. Contoh seperti Circle to Search dan Gemini, itu ada pasti. Terus ada juga AI Screen Translation yang kalau misal saya aktifin untuk menerjemahin itu bakal muncul keterangan dia menggunakan Google Lens. Kalau untuk translate begini, dari saya pribadi sih lebih suka pakai Circle to Search ya, karena lebih praktis dan hasil juga munculnya sama bagusnya. Untuk AI lain, dia juga ada transcribe buat rekaman audio seperti ini, dan tentunya juga ada AI Eraser 2.0 untuk ngerapihin foto. Kalau dilihat-lihat, emang Vivo belum ngedorong AI secara pol-polan ya di kelas mid-range, dan ini menurut saya sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai kekurangan, karena untuk market mid-range begini, emang saya lihat belum segitunya menjadi prioritas bagi konsumen ya. Untuk si AI tadi, untuk jadi prioritas utama ketika memilih smartphone tuh masih bukan soal fitur AI. Cuma, kalau kedepannya Vivo bisa ngedevelop lebih banyak untuk di kelas mid-range, pastinya ini bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Satu lagi, kita masuk ke bagian yang selalu jadi andalan Vivo, ya di V-series juga udah pasti kameranya. Secara tampilan, bentuk modul kamera ada miripnya sama V40, tapi tetap ada bedanya dikit. Contoh pada ukuran Aura Light Portrait-nya yang sekarang juga bergeser ya kalau kita bandingkan dengan yang ada di V40. Kalau untuk specs kamera secara umum sebenarnya sama, yaitu angkanya di 50 megapiksel masih dengan Zeiss All Main Camera. Yang baru adalah jenis sensor yang digunakan pada lensa utama karena dia sekarang menggunakan buatan OmniVision dengan resolusi 50 megapiksel. Vivo juga bilang kalau di lensa utama ini kan ada teknologi lain seperti Vivo VCS, kamera Bionic Spectrum ya untuk foto yang dikatakan lebih akurat seperti apa yang kita lihat, dan tentunya juga ada Ultra Stabilization. Kayak ada mini gimbal gitu untuk ekstra stabilisasi, dan ini menurut saya nggak guna cuma buat di foto tapi pastinya buat video juga.
Vivo juga lagi ngebahas lensa ultra wide nih kalau kita lihat-lihat yang katanya punya AI lebih baik sehingga kalau kita pakai untuk foto rame-rame hasilnya bisa dibikin tetap tajam. Hasilnya gimana? Nanti kita bahas pas ngelihat sampelnya. Satu lagi, di sini juga ada menu baru nih di V50 namanya adalah film camera. Buat pakainya kita bisa swipe ke atas dari menu foto seperti ini dan kalau dilihat-lihat ini sebenarnya mirip dengan humanistic portrait ya kalau di seri flagship mereka. Di sini kita bisa memilih tone dengan karakternya masing-masing, bisa pilih focal length-nya juga. Tapi yang paling menarik menurut saya itu adalah layout watermark-nya yang dibikin ala-ala Polaroid lengkap sama animasi setelah fotonya diambil. Kalau dia mungkin punya printer foto portable kayak ya bisa buat ngeprint kayak Polaroid gitu, ini bisa jadi kombinasi yang pas kayaknya. Nah sekarang langsung aja kita lihat hasil foto-fotonya dari si Vivo V50. Seperti biasa, Vivo masih ada 3 skema warna yang khas, ada Vivid, Textured, dan Zeiss Natural, yang bedanya bisa dilihat seperti sekarang. Untuk sampel, saya tetap akan lebih banyak pakai Vivid ya, untuk foto yang terlihat lebih eye-pleasing dan lebih cocok untuk sebagian orang. Di Vivo V50, Vivo membuktikan kalau hasil foto smartphone mereka itu konsisten. Konsisten bisa dapetin hasil yang bagus, konsisten dengan karakteristik yang tajam ala Zeiss. Untuk warna, karena saya pakai pilihan yang vivid, ya hasilnya memang punya saturasi yang kelihatan sedikit lebih tinggi dari aslinya. Hijaunya kelihatan lebih hijau, birunya sedikit lebih biru. Dynamic range juga masih bagus, jadi menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Terus masih ngomongin soal konsistensi, algoritmanya V50 ini juga saya lihat tetap konsisten membuat foto terlihat sedikit lebih terang atau lebih tinggi sedikit exposure-nya. Paling nggak kalau menurut preferensi saya sih. Jadi hal ini sebenarnya udah sempat saya bahas dulu ya pas reviewnya V40 dan sekarang di V50 masih sama seperti itu. Jadi emang saya mengambil kesimpulan bahwa dari Vivo-nya disetel seperti demikian. Makanya saya bilang konsisten. Next, untuk lensa ultrawide hasilnya oke. Tint warnanya emang kadang sedikit beda dengan lensa utama, tapi nggak bikin yang jomplang banget. Dipakai untuk foto outdoor ya bisa lagi terang atau lagi malam juga nggak masalah. Indoor pas foto rame-rame biar lebih banyak orang yang muat pun sebenarnya oke banget. Terus untuk opsi 2x yang zoom in sensor ya hasilnya ini masih juga cukup banget untuk ngezoom dikit-dikit dan selain itu ini juga pastinya berguna untuk multifocal portrait yang emang menjadi salah satu andalan Vivo. Masih dengan berbagai macam pilihan jenis filternya juga masih oke banget hasilnya dan bisa diandelin. Separasi cukup rapi, kadang bisa ada sedikit miss kalau backgroundnya agak heboh dan terlalu rame, tapi overall ini cakep dan bisa dipadukan juga dengan aura light portrait untuk kita koreksi cahaya ketika dibutuh. Di luar soal itu, untuk urusan low light V50 menurut saya tidak mengecewakan, detailnya masih tertangkap dengan baik. Emang tidak setajam dalam kondisi yang lagi terang, tapi menurut saya nggak noticeable, nggak akan yang kelihatan banget di postan sosial media dan sejenisnya. Di kamera depan hasilnya masih cukup banget untuk foto-foto sehari-hari. Skin tone menurut saya sedikit lebih bright dari aslinya, tapi untuk banyak orang harusnya sih nggak jadi masalah. Next, untuk perekaman video, dia udah bisa sampai resolusi 4K 30fps dengan kamera depan dan belakang. Untuk lensa utama hasilnya menurut saya paling bagus, ya paling stabil juga kalau misalnya kita bawa sambil jalan. Lensa ultrawide hasil video juga oke. Terus untuk kamera depan sebenarnya secara visual udah baik, tapi dia minim stabilisasi kalau dipakai sambil jalan. Oh, ini untuk sampel lagi kamera belakangnya Vivo V50 untuk perekaman video resolusi 4K 30fps. Kamera belakang dia punya saturasi yang cukup tinggi dan kalau saya lihat dia tuh temperaturnya cenderung lebih dingin, lebih cold ya, jadi agak sedikit kebiruan. Bisa langsung ke sini, saturasi lumayan ya. Jadi untuk warna daun itu saturasinya lebih tinggi daripada Asia, dia mau dibikin lebih eye pleasing. Situ juga bisa kita lihat untuk dynamic range sebelah sana ya, warna langit segala macem. Nah, untuk rekaman video di sini dia tuh nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lensa ultrawide itu harus ngerekam dari awal. Jadi kalau misalnya dibawa jalan sekarang ya, untuk stabilisasi seperti ini. Kita lari sedikit. Jalan lagi. Oke, sekarang kita coba pindah ke ultrawide-nya. Dan di sini lensa ultrawide-nya. Nah, dia tuh tone juga beda sama lensa utama. Dia tuh cenderung sedikit lebih warm malah di sini ya.
Nah, di sini kalau udah pakai lensa ultrawide kita nggak bisa balik ke lensa 1x. Jadi kalau misalnya saya zoom, itu dia mentok di 0,9, nggak bisa sampai ke 1x. Ya, jadi sebelum ngerekam masih harus milih kita mau pakai lensa ultrawide atau pakai lensa utama. Sekarang kita lanjut, ini untuk kamera depannya masih dengan resolusi yang sama, yaitu 4K 30 fps, dan kalau kita lihat di sini dia tuh pakainya adalah 0,8x. Jadi diambilnya framing yang lebar. Ya, kalau framing lebar dia seperti ini. Kalau misalnya kita pindah ke 1x juga sebenarnya bisa. Nah, ini 1x seperti ini. Ya, jadi lebih close up lagi ke subjeknya, ke orangnya. Jadi kalau misalnya kita balik ke 0,6 seperti yang tadi, 0,8 dapet ya lebih lebar seperti sekarang. Sambil jalan, audio bisa langsung didengar, skin tone bisa lihat. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Next kita cobain ke bagian low light-nya. Masih lanjut, kita perekaman video dengan Vivo V50 4K 30, kondisinya low light. Ini emang di samping lampu, tapi menurut saya tetap masih bisa dikategorikan untuk perekaman low light. Dan dari apa yang saya lihat di hasil video, ya, dan juga yang saya lihat aslinya, white balance dari kamera Vivo ini tuh seperti ingin menetralkan. Ini aslinya lampunya kuning banget. Ini kuning banget. Tapi bisa lihat di sini ya, kuningnya jadi kayak lampu putih di sini. Jadi white balance tuh seperti dinetralkan. Sama Vivo, dia nangkep kalau ini terlalu warm, jadi dibikin kayak lampu putih. Sini juga jadi kayak lampu putih. Next ke sini yang lebih low light lagi, lebih gelap, ada sendal. Warna oranye sebenarnya dapat, warna oranye bagus. Kita ambil detailnya, ya, dalam kondisi lebih gelap seperti ini masih bagus ya. Ini bisa kelihatan detail-detailnya. Sini, ini sama kayak tadi. Ini lampunya sebenarnya kuning di luar, tapi kelihatan kayak lampu putih. Oke, kita coba pindah ke kondisi lain. Dan untuk situasi terakhir, ini masih di kondisi low light. Dan hasilnya seperti ini. Untuk detail dekatnya, langsung lihat. Untuk warna, sini bisa lihat juga. Sini untuk objek lebih dekat. Dan kesimpulan saya tetap sama seperti yang sebelumnya, di mana dicoba dinetralkan ya, seperti ya warnanya. Ini asli ya, lagi-lagi lampunya kuning, tapi dibuat kelihatan seperti putih. Putih ya. Jadi di situ sebenarnya ada lampunya kuning. Bisa jadi kayak lampu putih. Gitu untuk rekaman video dari Vivo V50. Sip, sekarang kita pindah kamera depan. Dan sekarang ini dia untuk kamera depannya Vivo V50. Hasilnya seperti ini, ya, noise bisa kelihatan karena tembok saya ini warna abu-abu, ya, jadi memang cenderung lebih gelap, jadi noise-nya kelihatan. Tapi kalau untuk muka sebenarnya masih oke, masih bagus. Ya, emang noise tempat gelapnya aja. Jadi overall, kalau menurut saya ini masih smartphone yang oke, ya, untuk perekaman video nggak ada masalah. Audio juga bisa didengar dari yang tadi di kondisi siang, ya, yang outdoor. Terus tadi saya bawa ke tempat yang sedikit lebih ramai, ya, jadi bisa langsung denger aja. Menurut kalian sendiri gimana? Oke atau enggak? Langsung tulis aja pada kolom komentar di bawah. Jadi kita bisa lihat dengan V50 ini ada beberapa upgrade yang dibawa oleh Vivo dan membuat smartphone ini layak menjadi satu opsi bagi mereka yang sedang mempertimbangkan memiliki smartphone baru. Ya, banyak poin plus menarik di sini seperti desain baru yang lebih curve, lebih cantik, lebih ergonomis ya. Terus build quality tetap solid dengan IP rating yang luar biasa agar tahan lama dan nggak perlu worry untuk pemakaian. Serta yang favorit saya dari V50 adalah dari segi baterainya tambah besar, ngecasnya pun juga jadi 90 watt. Kamera tetap bagus juga dan masih menjadi salah satu opsi terbaik lah untuk di kelas mid-range. Untuk performa secara umum dia emang nggak ada yang terlalu beda. Layar emang ada penurunan resolusi ya seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi kembali lagi untuk para user non-entusias harusnya saya nggak bakal berasa. Smartphone ini menurut saya cocok banget buat mereka yang pingin cobain smartphone mid-range Vivo dan pengen langsung dapet yang komplit, bagus, ini bisa banget. Selain itu ini juga bisa bagi mereka user Vivo V30 ya, V30 mungkin
V lainnya juga yang lebih lama, pengen upgrade, ini juga menjadi satu opsi yang layak banget dipertimbangkan. Kalau untuk usernya V40, V40 ya mungkin bisa di skip karena bedanya nggak signifikan, tapi kalau ada dananya pengen upgrade sebenarnya nggak masalah banget, bisa dicoba juga. Jadi apapun pilihannya, balik ke kebutuhan dan preferensi masing-masing. Buat yang tertarik, saya taruh aja linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, segitu aja dulu review singkatnya Vivo V50. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.